beberapa minggu, pokoknya dalam bulan yang sama beberapa minggu, ada laki-laki yang datang ke rumah dia minta izin ke orang tuanya untuk memenang dia gitu. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel saya, Putri Nur Hidayati. Jangan lupa untuk kalian yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe channel saya. Dan untuk kalian yang selalu mengikuti video saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiron ya. Jadi saya benar-benar berterima kasih untuk kalian, dan saya harap kalian selalu meninggalkan komentar, kritik dan saran bagaimana baiknya, atau kalian mau cerita, share pengalaman kalian tentang sholawat. Jadi di video yang kali ini saya akan membahas lagi tentang kebesaran dan keajaiban lagi tentang sholawat. Jadi di sini saya mau menceritakan tentang keajaiban sholawat yang benar-benar dengan sholawat itu bisa menjadi penolong kita supaya urusan perjodohan kita itu mudah, seperti itu guys. Kenapa saya membahas jodoh dan jodoh lagi? Dan saya melihat terlalu banyak jomblo yang tersakiti di sini. Kayak cerita pribadi ya. Ya pokoknya gitu dah. Pokoknya semuanya akan indah pada waktunya, jodoh pasti bertemu, asik. Jadi gini guys. Boleh nggak kita itu mengamalkan sholawat supaya jodoh kita itu segera datang gitu? Kalau kalian yang sudah menonton video-video saya yang di belakang-belakang sebelum-sebelumnya, pasti kalian sudah tahu ya. Kenapa gitu salah? Apa gitu salahnya kalau kita mengamalkan sholawat untuk segera mendapatkan jodoh gitu, untuk segera bertemu dengan jodoh kita gitu? Nggak ada yang salah sebenarnya. Kan kita itu juga mendapatkan keberkahan dari sholawat yang kita dawamkan tadi. Kita dapat pahala, kita dapat kebaikan, Allah mengampuni dosa kita, bahkan Allah langsung bersolawat untuk kita gitu. Kalau untuk menjemput jodoh, ya anggap saja sholawat tadi itu menjadi sebuah jadi karomah gitu guys, bisa jadi penolong kita gitu. Berkat kedahsyatan fadilah sholawat yang luar biasa tadi memudahkan kita gitu. Ibaratnya seperti skincare gitu yang memuluskan wajah gitu, walaupun wajah saya nggak mulus ya. Ya pokoknya seperti skincare yang memuluskan wajah, sholawat itu juga bisa memuluskan problematika kita gitu istilahnya. Jadi itu ada satu testimoni yang aku baca di komentar ya, komentar tentang video tentang perjodohan seperti itu. Ada satu orang yang ngomong kalau dia itu sebelumnya itu pacaran sama orang. Ini cewek ya, Uhti yang cerita. Dia tuh pacaran sama orang dan dia itu diputusin sama cowoknya itu, dan akhirnya mereka putus untuk selang waktu beberapa lama. Otomatis sakit hati dong yang cewek dong. Sakit hati, sedih. Ya pokoknya namanya juga pacaran yang nggak ada efek bagus-bagusnya. Nanti kalau misalnya kayak gitu kan jadinya galau gitu kan, merenung, nangis, seakan-akan apa salah saya ya Allah gitu. Padahal udah dikasih tahu sama Allah, janganlah kamu mendekati zina gitu kan. Akhirnya si wanita itu berusaha untuk mendekatkan diri ke Allah kan. Terus habis sholat katanya sholawatan terus gitu sampai beberapa bulan. Dan masya Allah karena dia berdoa, sakit hatinya dia minta kayak dipertemukan dengan jodohnya. Dan masya Allah tabarakallah ya, selang beberapa bulan si cowok yang ninggalin dia tadi tuh balik lagi ke dia, tapi bukan balik untuk ngajakin jadi pacarnya, tapi balik untuk mengajak sebagai dijadiin istri gitu. Mau nggak jadi istriku, kayak gitu guys. Kan luar biasa banget kan. Dengan sholawat itu dipermudah gitu urusannya. Lalu kalau ditanya sebenarnya boleh nggak kalau kita misalnya bersolawat lalu menyebut nama dia supaya dia dijadikan jodoh kita? Lalu di sini saya balik tanya lagi, why gitu? Kenapa
nggak boleh gitu. Sedangkan Allah sendiri kan selalu meminta kita itu, Allah itu senang kalau kita berdoa, Allah itu suka kalau kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Lalu apa salahnya kalau kita cuma berdoa, ya Allah, aku ingin menikah, ya Allah, aku ingin punya jodoh, ya Allah, aku pengen dia jadi jodohku gitu. Lalu salahnya itu di mana gitu loh guys. Jadi kan boleh-boleh aja gitu kan. Kalau kalian dengan istiqomah mengamalkan sesuatu, ibarat seorang bayi yang merengek-rengek terus gitu. Papa, aku pengen minta es krim. Papa, aku pengen minta es krim. Jangan nak gitu. Bapaknya nggak boleh. Jangan nak. Besok lagi gitu. Papa, aku pengen minta es krim. Jangan nak. Pagi, siang, sore, malam anaknya minta gitu terus. Waktu mau tidur juga gitu. Papa, aku pengen makan es krim. Papa, aku pengen makan es krim. Lalu kalian gimana sebagai orang tua? Ngerasa gimana gitu nggak? Anak ini biar gimana, biar kayaknya dia seneng, gimana dia nggak ngerengek-rengek terus gitu kan? Gitu juga, praktekin juga. Yang penting kita itu yakin sama Allah dan kita minta dengan sungguh-sungguh guys. Yang penting ikhtiar dong, kita harus ada ikhtiar dong. Bukan berarti kita berdoa lalu kita berdiam diri di rumah seperti itu, enggak. Coba deh amalin sholawat gitu, habis sholat sholawatan, habis sholat baca sholawat lagi. Yang simpel-simpel aja, kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kayak gitu diamalin, sehari 1000 deh minimal deh. Nanti kalau ada suatu keajaiban yang terjadi gitu, gak ada diri kalian bisa cerita di komen-komen gitu ya guys ya. Karena apa saya bisa bilang begini? Karena sudah banyak banget yang mengamalkan dan mereka itu kayak bener-bener ngerasain keajaiban sholawat yang sebenarnya gitu loh. Kayak gue aja mikir, Masya Allah ternyata memang bener-bener sholawat itu keren banget gitu. Bukan berarti kita kalau sholawatan terus sholawatan doang diem di rumah gitu. Memang ada juga yang kalau misalnya kita bersolawat lalu ada orang yang datang ke rumah kita, misalnya ukti ya, orang yang datang ke rumah kita terus minta kita ke orang tua kita gitu. Ada mungkin, tapi akan lebih cepatnya kalau kita itu juga ikhtiar gitu. Bagaimana caranya kita berikhtiar? Nah, balik lagi ke kita, gimana keseriusan kita tadi. Kalau misalnya kita udah bersolawat sehari 1000, kita doa sama Allah, ditambah tahajud, belum lagi ditambah sedekah gitu. Insya Allah tuh Allah tahu betapa keseriusan kita untuk segera menikah gitu kan guys. Di sini saya menyarankan untuk minta jodoh segera menikah ya, bukan minta jodoh untuk sekedar jadi pacar ya. Itu jangan banget, karena niatnya jelek itu Allah juga nggak akan mengabulkan. Jadi kalau misalnya kamu mensolawati seseorang, ya kan, mensolawati seseorang yang kamu cinta misalnya. Kamu ngebayangin muka dia pas waktu kamu habis sholat atau apa, kamu bayangin terus kamu sebut namanya sama Allah. Dia ya Allah yang rumahnya di sana gitu, umurnya segini, gini. Kalau bisa sejelas mungkin kalau misalnya kamu benar-benar tahu tentang dia gitu ya kan. Gitu. Kamu minta sama Allah. Terus kamu gimana, udah bersolawatan sebanyak mungkin, terus kamu minta sama Allah, ya Allah dengan solawat yang saya dawamkan ini, hamba mohon kau mudahkan perjodohan hamba dengan dia yang rumahnya di sana, alamatnya ini, terus dia umurnya sekian, nama lengkapnya siapa, ibu bapaknya siapa, kalau misalnya kamu tahu ya, karena lebih rinci itu lebih bagus gitu kan. Lalu kalau semisal kamu bersolawat dan justru orang yang kamu cinta tadi itu, misal ya kamu kamu udah bersolawat gitu, kamu udah bener-bener serius, udah mantep kan hatinya, udah bersolawat gitu misalnya kan, terus kamu datang ke rumahnya, lalu cinta kamu kok malah ditolak gitu misal ya, nauzubillah min zalik ya, misal ditolak gitu. Tapi jangan langsung kamunya sedih gitu, jangan langsung kamunya kayak baper, ternyata solawat tak berguna, astagfirullahaladzim, jangan gitu ya. Misalnya udah seperti itu kan ya guys ya. Lalu si Aki itu jangan langsung lebih baik aku mati saja. Jangan. Gitu tuh malah dibuat kayak kalau misalnya Ukti itu nggak menerima dia dan lebih menerima laki-laki lain yang lebih sesuai kriteria dia dan kriteria orang tuanya, positive thinking aja guys. Positive thinking aja. Bisa jadi yang menurut kamu baik untuk kamu itu sebenarnya tidak baik untuk kamu
menurut Allah, karena Allah itu lebih tahu masa depan, sedangkan kita itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Yang lebih tahu itu Allah. Bisa jadi yang lebih tepat buat kamu itu bukan dia gitu kan. Kayak kisah itu yang dulu diceritakan sama Ustadz Basalamah ya, atau Ustadz siapa, aku lupa dari mana sumbernya, tapi intinya Ustadz itu tuh cerita kalau ada temen beliau yang suka sama perempuan solehah gitu, cantik, udah apa, beliau itu juga soleh kan, yang laki-lakinya itu soleh. Beliau tuh minta gitu, kayak meminang si wanita itu, tapi itu ditolak. Padahal terus dia tuh kayak berpikir, apa gitu loh, aku udah berdoa, aku udah berusaha, udah minta sama Allah, udah segala macam dilakukan, lalu berusaha mendekatkan diri sama keluarga beliau juga, dan akhirnya ditolak. Lalu dia malah menerima laki-laki yang lain gitu. Lalu dia kan kayak agak galau gimana gitu kan, wanitanya udah cantik lah gimana gitu. Lalu sampai pada akhirnya wanita itu menerima pinangan laki-laki lain. Nah, dalam beberapa waktu sekejap itu ternyata diketahui wanita tadi itu sakit kanker payudara dan harus diangkat sebelah payudaranya, ya kan, seperti itu. Lalu ternyata dalam beberapa waktu sekejap lagi menyebar itu kankernya ke payudara yang sebelahnya. Lalu sampai akhirnya kankernya menyebar atau bagaimana, aku lupa. Lalu wanita itu meninggal. Jadi laki-laki itu serentak dia sadar bahwa dia ternyata apa yang dia pikir baik untuk dia itu ternyata justru Allah jauhkan dari dia, karena sebenarnya dia bukan orang yang tepat dan baik buat dia gitu loh guys. Jadi tuh jangan selalu berprasangka buruk sama Allah ya. Jadi kita tuh berprasangka baik sama Allah saja, karena Allah itu maha mengetahui, sedangkan kita hambanya itu nggak tahu apa-apa gitu loh, kasarannya itu. Jadi ya udah, kita sholawatan aja yang kenceng, niatnya baik gitu ya nggak sih. Ya, ada satu wanita ya, dalam 1 bulan ini dia tuh bersodakoh, kita sebut saja dia hamba Allah ya. Dia itu bersodakoh, aku kenal orangnya soalnya. Dia itu bersodakoh untuk satu pembangunan musola, itu tuh 1.500.000. Dan dia itu berharap juga minta sama Allah ada kebaikan di dalamnya dan diganti beberapa kali lipat gitu. Dan justru yang diganti itu suatu hal yang dia jauh-jauh lebih harapkan dari apapun. Jadi dalam selang beberapa minggu, pokoknya dalam bulan yang sama beberapa minggu, ada laki-laki yang datang ke rumah dia minta izin ke orang tuanya untuk memenang dia gitu. Sedangkan wanitanya itu nggak ada di rumah, masih jauh gitu ya, masih kerja di perantauan gitu ceritanya. Laki-laki itu meminang dia ke orang tuanya, dan orang tuanya itu kayak udah seneng banget sama cowoknya, diterima gitu, sebegitu welcome-nya gitu. Dan si cewek tuh kayak, ya Allah bersyukur banget gitu. Dia nggak tahu amalan apa yang membuat kisah cintanya itu mulus kayak gitu gitu. Kan mereka nggak pacaran ceritanya. Begitu mulus kayak gitu, dia tuh nggak tahu dia kayak amalan apa gitu yang bisa membuat kisah cintanya itu sebegitu ringan itu. Atau sholawat yang selalu dia amalkan. Dia tuh ngamalin juga sholawat, katanya dia tuh ngamalin sholawat yang setiap habis isya itu dia baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu sehari 400 kali. Malam ya kalau isya. Belum dia kalau ngamalin sholawat ringan yang dia nggak hitung gitu. Ya intinya itulah dia guys ya. Sholawat untuk menjemput jodoh, sholawat untuk menarik cinta ke lawan jenis. Ya intinya semuanya kita pasrahkan semuanya sama Allah, kita serahin semuanya sama Allah, kita libatkan Allah dalam segala urusan kita. Insya Allah Allah sendiri yang akan mempermudah segalanya. Karena pada dasarnya kita manusia itu harus bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha keras gitu ya kan guys. Dan kita niatin aja kalau niat kita ingin menikah itu untuk melakukan sunnahnya Rasulullah gitu kan. Barang siapa yang melakukan sunnah Rasulullah itu berarti termasuk golongan beliau. Dan barang siapa yang tidak menyukai sunnah Rasulullah itu berarti
bukan dari golongan beliau gitu kan. Jadi kita niatkan karena kita cinta sama Rasulullah SAW dan ingin mengamalkan sunnah beliau. Dengan sholawat ini yang penuh dengan keberkahan ini, kita juga bisa segera menikah untuk segera menggapai keberkahan di dalam rumah tangga tersebut. Amin Allahumma amin. Semoga kalian yang menonton video ini juga segera dipertemukan jodohnya. Semoga kalian bisa menikah dengan orang yang kalian inginkan dan idam-idamkan. Amin Allahumma amin. Jangan lupa bantuannya untuk channel saya supaya lebih berkembang lagi. Subscribe channel saya, jangan lupa, karena subscribe itu sebenarnya gratis guys. Gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi mohon bantuannya untuk subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Belibet banget ngomongnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.